Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Siapa sangka, di tengah pesta mewah, Udin jadi pusat perhatian karena salah kostum. Simak kelucuan dan kekonyolan Udin yang bikin semua orang tertawa. Jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Ayo, kita mulai ceritanya dan dapatkan keseruannya. Hari itu, cuaca cerah di desa. Burung-burung berkicau riang, dan angin semilir sepoi-sepoi memberi rasa nyaman di pagi hari. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, seorang pria bernama Udin sedang sibuk bersiap-siap untuk menghadiri pesta yang sangat penting. Pesta itu adalah pesta ulang tahun Pak Hasan, orang terkaya di desa mereka. Semua orang di desa, dari yang muda hingga yang tua, diundang. Namun, bagi Udin, pesta ini bukan hanya tentang menghadiri acara. Ini adalah kesempatan besar untuk mengenakan pakaian baru dan berpenampilan sempurna. Udin, yang bekerja sebagai petani, jarang sekali bisa membeli pakaian baru. Jadi, saat mendengar tentang pesta Pak Hasan, dia memutuskan untuk membeli pakaian baru. Tentu saja, pakaian yang sesuai dengan acara besar seperti ini. Dengan semangat, Udin melangkah menuju pasar desa yang ramai. Setiba di pasar, Udin langsung menuju toko pakaian yang sudah ia kenal. Di sana, ia bertemu dengan penjaga toko yang sudah tua dan pemalu, Pak Joko. Pak Joko, saya mau beli pakaian baru untuk pesta Pak Hasan. Ada yang cocok untuk saya, tanya Udin dengan penuh semangat. Pak Joko, yang sedang melipat pakaian, melihat Udin dari ujung kepala hingga kaki. Kamu cocoknya pakai sarung, Udin. Bagus untuk acara seperti itu, dan praktis juga. Bisa untuk sholat nanti. Udin mengangguk setuju. Iya, sarung itu yang cocok. Tapi saya juga mau beli baju baru, jangan cuma sarung saja. Tenang saja, saya ada setelan baru, sarung dan baju. Bisa untuk pesta, bisa untuk sholat, kata Pak Joko sambil mengarahkannya ke tumpukan pakaian yang baru datang. Udin, yang sangat antusias, segera memilih satu setelan sarung dengan motif yang agak mencolok, berwarna cerah, yang menurutnya cocok dengan suasana pesta. Wah, ini pasti keren sekali. Pak Hasan pasti terkesan dengan pakaian saya, katanya sambil tersenyum lebar. Dia membayar dengan uang yang sudah ia kumpulkan selama beberapa bulan dari hasil pertanian, dan dengan bangga berjalan pulang membawa pakaian barunya. Sesampainya di rumah, Udin segera mencoba pakaian baru tersebut. Ia melihat dirinya di cermin dan merasa sangat puas dengan penampilannya. Sarungnya melilit di pinggang, dan bajunya agak longgar, tapi masih terlihat rapi. Udin merasa sudah siap untuk menghadiri pesta terbesar tahun ini. Namun, ada satu hal yang Udin lupakan, sarung yang dia pilih sebenarnya adalah sarung dengan model yang agak aneh. Sarung itu sebenarnya lebih cocok dipakai untuk acara formal seperti sholat, bukan pesta yang penuh dengan orang-orang penting. Udin terlalu sibuk memikirkan bagaimana dia terlihat di cermin, sehingga tidak memperhatikan detail penting tersebut. Saat hari pesta tiba, Udin bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian barunya dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari yang luar biasa, serunya dalam hati. Ia melangkah keluar rumah, siap untuk menuju tempat pesta yang diadakan di rumah Pak Hasan. Setelah berjalan beberapa langkah, Udin tiba di jalan utama desa. Tiba-tiba, ia bertemu dengan teman-temannya yang sedang berjalan ke arah yang sama menuju pesta. Mereka, yang mengenakan pakaian yang lebih elegan, langsung melihat Udin dan terkekeh. Udin, kamu mau ke pesta Pak Hasan atau mau sholat Jumat? Tanya Dedi, teman lama Udin, sambil tertawa. Udin bingung. Apa maksudnya? Ini kan pakaian baru saya. Sarung dan baju yang cocok untuk pesta,
jawabnya dengan penuh percaya diri. Teman-temannya semakin tertawa. Udin, sarung yang kamu pakai itu malah lebih cocok untuk acara sholat. Kamu nggak lihat, sarungnya keliru. Itu sarung untuk pengajian, bukan untuk pesta. Pak Hasan pasti terkejut kalau kamu datang dengan baju seperti itu, ujar Dedi, masih tidak bisa menahan tawa. Udin terdiam sejenak. Ia baru sadar bahwa sarung yang ia pilih bukanlah sarung yang tepat untuk pesta. Astaga! Saya salah beli, katanya dengan cemas. Namun, karena sudah terlanjur, Udin memutuskan untuk tetap pergi ke pesta Pak Hasan. Sudahlah, daripada kembali dan ganti pakaian, mending saya tetap pergi saja. Toh, saya sudah beli baju baru dan sudah siap tampil, katanya kepada diri sendiri dengan penuh tekad. Dengan rasa malu yang sudah mulai muncul, Udin melanjutkan langkahnya menuju rumah Pak Hasan. Teman-temannya masih tertawa di belakang, tapi Udin berusaha mengabaikannya dan terus berjalan maju. Namun, dalam hatinya, ia merasa cemas apakah Pak Hasan dan tamu-tamu lain akan melihat penampilannya yang aneh. Udin akhirnya sampai di depan rumah Pak Hasan, yang megah dan penuh dengan orang-orang penting dari desa. Rumah Pak Hasan yang besar dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni, memberikan kesan kemeriahan yang sangat terasa. Udin, yang mengenakan sarung yang keliru dan baju yang sedikit kebesaran, berdiri ragu di depan pintu rumah Pak Hasan. Namun, dengan tekad yang bulat, Udin melangkah masuk. Pokoknya saya tetap masuk, walau saya pakai sarung yang gak cocok, gumamnya dalam hati. Begitu ia melangkah ke dalam, suasana pesta sangat ramai. Orang-orang tampak asyik berbincang, tertawa, dan menikmati hidangan. Udin pun dengan hati-hati berjalan menuju ruang tamu tempat Pak Hasan berdiri menyambut tamu. Namun, seiring dengan langkahnya, Udin mulai merasa cemas. Setiap kali seseorang meliriknya, dia merasa ada yang aneh dengan penampilannya. Sarung yang ia kenakan memang sangat mencolok, dengan warna yang terlalu cerah dan motif yang lebih cocok dipakai saat acara pengajian. Saat Udin akhirnya sampai di depan Pak Hasan, ia berusaha tersenyum lebar. Pak Hasan, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, ucap Udin dengan penuh semangat, sambil menyalami Pak Hasan yang tampak terkejut melihat penampilannya. Pak Hasan, yang awalnya terlihat ramah, sedikit terdiam. Udin, kamu benar-benar pakai sarung ya? Ini acaranya pesta, bukan pengajian, Udin, katanya, sambil tersenyum canggung. Udin langsung merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin menjawab, tetapi tidak bisa. Ia merasa malu karena memang penampilannya sangat berbeda dengan tamu lainnya yang mengenakan pakaian formal. Saya, maaf, Pak Hasan. Sarung saya keliru, tapi saya tetap mau ikut merayakan kok, jawab Udin, sambil tersenyum paksa. Melihat wajah Udin yang sudah memerah karena malu, Pak Hasan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, tidak apa-apa, Udin. Toh, yang penting kamu datang dan ikut merayakan bersama kami. Santai saja. Namun, tidak hanya Pak Hasan yang tertawa. Beberapa tamu yang sedang berbincang di dekatnya juga mulai memperhatikan Udin dengan tatapan bingung, lalu tersenyum-senyum lucu. Ada beberapa yang diam-diam tertawa, sementara yang lainnya saling bisik-bisik. Udin merasa semakin gugup. Astaga, apa yang mereka pikirkan tentang saya, pikirnya dalam hati. Sementara itu, teman-teman Udin yang tadi sempat tertawa di jalan, kini ikut tertawa lebih keras. Mereka sengaja mendekat untuk melihat reaksi Udin di tengah pesta. Dedi dan Yudi, yang tadi sudah mempersiapkan diri untuk mengolok-olok Udin, segera menghampirinya. Udin, kamu keren banget. Sarungnya tuh cocok banget buat pengajian, bukan pesta kayak gini. Pak Hasan pasti kagum, kan? Ujar Dedi dengan nada candaan yang sedikit berlebihan.
Yudi menambahkan, tapi kalau kamu pakai sarung seperti itu, kamu malah jadi pusat perhatian di sini. Semua orang pasti melihat kamu, Udin. Mendengar komentar dari teman-temannya, Udin hanya bisa tertawa kecut. Iya, memang sarungnya aneh. Tapi kan saya cuma mau datang dan ikut merayakan. Sementara itu, salah satu tamu yang duduk dekat meja makan ikut berbicara. Udin, ini kan pesta, bukan acara sholat. Masa sih datang pakai sarung gitu? Seperti habis sholat subuh, ya? Tentu saja, ucapan itu membuat Udin semakin merasa terpojok. Di satu sisi, ia ingin tersenyum dan mengabaikan candaan mereka, tetapi di sisi lain, ia merasa sangat canggung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Gimana ya, kalau saya pergi dan ganti baju sekarang, pikir Udin, tetapi rasanya sudah terlambat untuk kembali ke rumah dan mengubah penampilannya. Di tengah kegelisahannya, Pak Hasan kembali menghampiri Udin dan berkata, Udin, kamu harus ikut berfoto bareng kami di meja makan. Ini saatnya kamu membuat kenangan, jadi jangan khawatir dengan sarung itu. Pak Hasan melirik teman-temannya yang sudah siap dengan kamera. Ayo, Udin. Mari kita ambil foto bersama. Ini akan jadi cerita lucu di pesta ini. Dengan terpaksa, Udin mengangguk dan ikut bergabung dengan tamu-tamu lainnya. Semua orang duduk di meja panjang yang dihiasi makanan lezat dan minuman beraneka ragam. Udin merasa seperti orang paling aneh di ruangan itu, tetapi Pak Hasan dan tamu-tamu lainnya terus memujinya karena ia tetap datang meskipun penampilannya keliru. Kamu memang orang yang unik, Udin. Datang ke pesta dengan gaya yang beda, kata salah satu tamu, yang membuat suasana semakin menghangat. Namun, tanpa disangka-sangka, ada kejadian lucu yang membuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Ketika Udin berusaha duduk di kursi, ternyata kursinya bergeser dan membuatnya hampir terjatuh. Waduh, seru Udin sambil mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Tanpa disengaja, sarung yang ia kenakan pun tergelincir dan melorot, hampir membuatnya tersandung. Tamu-tamu yang melihat kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun Udin merasa malu, ia pun ikut tertawa. Wah, saya ini benar-benar pusat perhatian ya, ujarnya dengan tertawa. Dan sejak saat itu, Udin tidak lagi merasa canggung. Ia menerima kenyataan bahwa di pesta itu, ia adalah bintang yang datang dengan sarung keliru dan membuat semua orang tertawa. Setelah kejadian sarung yang melorot, Udin merasa seakan-akan seluruh pesta Pak Hasan menjadi panggung untuk dirinya. Setiap langkahnya selalu disertai dengan tawa dan canda dari tamu-tamu yang hadir. Namun, semakin lama, Udin mulai merasa lebih santai. Kalau semua orang sudah tertawa, kenapa dia harus malu lagi? Jadi, Udin mulai bergabung dengan gelak tawa mereka. Di tengah-tengah pesta, Pak Hasan mengajak Udin untuk berfoto bersama. Ayo, Udin. Ayo berfoto dengan kita semua. Pak Hasan menyerunya, yang membuat Udin sedikit terkejut. Foto? Tapi saya pakai sarung begini, tanya Udin ragu, sambil menunjuk sarungnya yang mulai melorot lagi. Tentu saja. Ini akan jadi foto yang legendaris, jawab Pak Hasan dengan senyum lebar. Lalu, seluruh tamu yang berada di sekitar meja makan mulai bersorak. Ayo, Udin. Pusat perhatian, teriak Dedi, yang sudah mulai memancing tawa dengan reaksinya. Udin akhirnya menyerah dan ikut berfoto bersama Pak Hasan dan tamu lainnya. Saat kamera siap, dia berusaha sebaik mungkin untuk berdiri tegak meski sarungnya melorot lagi. Ketika tombol rana kamera ditekan, seketika itu juga, sarungnya jatuh ke tanah, dan Udin terkejut. Tanpa disadari, dia berhasil mencuri perhatian semua orang sekali lagi. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut, termasuk Pak Hasan yang tertawa terpingkal-pingkal. Wah,
kamu ini bisa jadi selebriti, Udin. Pak Hasan menambahkan, masih tertawa. Kamu benar-benar membuat acara ini lebih hidup. Momen itu membuat Udin merasa lega. Ternyata, mereka semua justru lebih menikmati ketidakcocokan penampilannya daripada mempermalukannya. Di sisi lain, Dedi dan Yudi semakin tidak bisa menahan tawa melihat Udin yang berdiri tanpa rasa malu dengan sarung yang sudah melorot. Udin, kamu harus bawa sarung cadangan deh. Jangan sampai kejadian kayak gini terulang lagi, ujar Yudi sambil tertawa. Namun, tidak lama setelah itu, ada kejadian lebih kocak lagi. Udin yang sedang melangkah ke meja makanan, tanpa sadar menginjak tali sarungnya yang melorot. Seketika itu juga, dia tersandung dan hampir jatuh ke meja, yang berisi tumpukan hidangan lezat. Aduh! Udin berteriak, mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Namun, alih-alih terjatuh, Udin malah berhasil berputar seperti dalam tarian, membuat semua orang terkesima. Tak lama kemudian, dia malah berdiri tegak dengan gaya yang lebih aneh daripada sebelumnya. Semua orang di meja langsung berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Tamu-tamu yang melihat kejadian itu bahkan ikut memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas aksi yang sangat tidak terduga dari Udin. Aduh, Udin, kamu ini bisa jadi pelawak profesional, kata Dedi, yang semakin tak bisa menahan tawa. Di tengah suasana yang semakin meriah itu, Pak Hasan, yang melihat semua kekonyolan Udin, langsung berkata, Udin, kamu tahu nggak? Kamu baru saja bikin pesta ini jadi lebih berwarna. Semua orang jadi lebih ceria berkat aksi kamu. Udin, yang awalnya merasa canggung, mulai tersenyum lebar. Ya, kalau begitu, saya jadi bintang di sini, ya, katanya dengan penuh percaya diri. Tak lama setelah itu, Pak Hasan membawa Udin dan teman-temannya ke sebuah meja khusus untuk menikmati hidangan utama. Namun, perjalanan ke meja tersebut ternyata tidak kalah kocaknya. Udin yang berjalan dengan hati-hati untuk menghindari agar sarungnya tidak melorot lebih jauh, tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya dari belakang. Sarungnya pun melorot lagi, kali ini sampai ke lutut. Semua tamu di meja itu langsung tertawa terbahak-bahak melihatnya. Wah, kamu ini, Udin! Sarungnya kayak mau turun terus, teriak Andi, sambil memegangi perutnya karena terlalu banyak tertawa. Udin hanya bisa tertawa bersama mereka. Ya, kalau sarung saya terus melorot, nanti saya bakal jadi selebriti beneran, katanya dengan canda. Semua orang yang mendengar komentar tersebut semakin tidak bisa berhenti tertawa. Pesta itu akhirnya menjadi malam yang penuh tawa dan kekonyolan. Semua orang menikmati suasana yang semakin hangat dan ceria. Bahkan Pak Hasan pun ikut terpingkal-pingkal melihat tingkah laku Udin. Pokoknya, Udin, kamu bikin pesta ini jadi tak terlupakan. Semua orang di sini akan bercerita tentang kamu dan sarung yang selalu melorot, katanya sambil mengelus punggung Udin. Di akhir pesta, Udin merasa sangat puas. Meskipun sarungnya salah dan banyak kejadian konyol yang terjadi, dia merasa bahwa pesta itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidupnya. Ternyata, gak perlu khawatir kalau salah, yang penting bisa bikin orang lain ketawa, ujarnya dengan senyum lebar. Dengan tawa yang masih membekas di seluruh ruangan, Udin akhirnya meninggalkan rumah Pak Hasan dengan perasaan lega. Meskipun penuh dengan kekonyolan dan kejadian lucu, dia merasa puas karena dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui aksinya yang tidak sengaja menjadi pusat perhatian. Walaupun dengan sarung yang melorot, Udin berhasil bikin pesta jadi penuh tawa. Terima kasih sudah membaca, dan jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak cerita kocak dan menghibur lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.